Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta terima
janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah
nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau Allah Roh Kudus senantiasa menolong menuntun hidup kami. Sehingga benar Tuhan, sebuah kesetiaan itu merupakan suatu hal yang mungkin untuk kami kerjakan. Karena bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu kami boleh melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sesaat kami akan teduh di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah boleh menyertai setiap kami, menuntun, memimpin setiap kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, menjadikan kami orang-orang yang siap untuk belajar, dibentuk dan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Iya. Kalau kita ditanya Bapak Ibu Saudara, kita lebih suka dikasihi atau enggak dikasihi? Saya rasa ya, kita semua sepakat kalau kita lebih suka hidup sebagai orang yang dikasihi. Betul apa enggak? Betul ya? Atau ada yang enggak sepakat dengan saya? Lebih suka kalau enggak dikasihi? Ada? Enggak ada ya? Iya. Kita sepakat bahwa kita lebih suka bahwa kita itu hidup sebagai orang yang dikasihi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah hidup sebagai orang yang dikasihi? Kita bilangnya saya tuh suka dikasihi, saya tuh suka disayang, saya itu suka dicintai. Tapi ketika kita ditanya, sudahkah hidup kita itu mencerminkan kehidupan seseorang yang dikasihi? Kenapa pertanyaan ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus, Dia meminta kepada kita, orang-orang yang percaya, untuk kita dapat hidup sebagai orang yang dikasihi. Yesus meminta kepada setiap murid-murid, Yesus meminta kepada setiap orang yang percaya untuk dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kita hidup itu menunjukkan kalau kita ini dikasihi. Dan permintaannya itu tertuang dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai 17. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai dengan yang ke-17. Dalam Alkitab yang kita gunakan biasanya, ayat 9 berbunyi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kita diminta tinggal di dalam kasih yang sudah diberikan kepada kita itu. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana itu mirip. Nah, bunyi ayat itu menjadi seperti ini. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Yesus meminta dengan jelas supaya kita tetap hidup sebagai orang yang dikasihi. Berarti Bapak Ibu, kalau sampai dibilang hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi, berarti ada orang-orang yang hidupnya itu gak menunjukkan kalau dia dikasihi. Jangan-jangan Bapak Ibu, orang-orang yang menunjukkan atau
menunjukkan tidak dikasihi atau menunjukkan bahwa hidupnya jauh dari kasih, itu bukan sesuatu yang jauh di sana gitu. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah selalu mengasihi kita. Dan ayat ini dengan jelas mengatakan Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, seperti Bapa selalu mengasihi aku dan aku selalu mengasihi kamu. Hendaklah kalian tetap hidup seperti orang yang kukasihi. Itu berarti apa? Mari kita renungkan bersama. Kalau Allah selalu mengasihi kita, kalau Yesus selalu mengasihi kita, kalau Bapa selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita selalu bisa merasakan kasih itu sehingga kita dapat hidup sebagai orang yang dikasihi? Kenapa? Karena keberadaan kasih Allah bagi kita itu mutlak. Keberadaan kasih Allah bagi kita itu gak bisa ditawar dan gak bisa disangkal. Itu suatu kebenaran yang hakiki bahwa Allah telah mengasihi kita dan kasih-Nya kekal. Kasih-Nya gak pernah absen Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekolah, serajin-rajinnya anak sekolah pasti pernah absen. Entah izin, entah sakit. Kita ibadah, serajin-rajinnya kita ibadah Bapak Ibu Saudara. Ada hari-hari di mana kita berhalangan untuk ibadah. Mungkin kita sakit. Lalu kita absen. Tapi kasih Allah dikatakan selalu, tidak pernah absen dalam hidup kita. Amin. Kasih Allah selalu ada. Kasih Allah selalu Dia tunjukkan, selalu Dia kerjakan dan selalu berhasil dalam hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah kita bisa merasakan itu selalu? Jangan-jangan kalau kita nanya, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kemana kasih-Mu? Tuhan kenapa saya mengalami ini? Mana yang katanya Bapa penuh kasih? Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan bukan kasih Allah yang absen, tapi kita kehilangan atau kekurangan kemampuan untuk merasakan kasih yang selalu baru setiap hari itu. Jangan-jangan kita yang kehilangan sensitivitas kita terhadap kehadiran kasih Allah. Jangan-jangan hati kita yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita gak bisa merasakan kasih itu hadir dalam hidup kita. Jangan-jangan pikiran kita yang sedang kacau, perasaan kita yang sedang gak karu-karuan, sehingga kita terhalang untuk merasakan kasih Allah yang selalu hadir setiap hari itu. Sehingga ada hari-hari yang kita katakan, kok berat hari ini? Ada hari-hari yang kita menjadi bintang film tukang ngomel Bapak Ibu Saudara. Waduh, itu kereta api kalah mungkin gitu. Karena apa? Omelannya lebih panjang daripada gerbongnya kereta api. Hanya karena hati kita kurang sensitif untuk merasakan kasih Allah yang selalu ada itu. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyapa kita dengan mengatakan apa? Bapa selalu mengasihi kita, amin. Maka mari kita tanya, kita renungkan. Sudahkah kita selalu merasakan kasih itu? Sehingga kita bisa hidup sebagai orang-orang yang dikasihi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lanjutkan pembacaan kita ayatnya yang ke-10 sampai 12. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau tadi dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Atau hendaklah kamu hidup sebagai orang yang dikasihi. Kita diminta tinggal dalam kasih itu. Kita diminta hidup di dalam kasih itu. Maka indikatornya kita tinggal di dalam kasih itu, kita hidup sebagai orang yang dikasihi atau enggak. Indikatornya itu sederhana Bapak Ibu Saudara. Dikatakan kalau kamu menuruti perintahku, saat itulah kamu tinggal di dalam kasihku. Kalau kamu menuruti perintahku, saat itulah kamu hidup sebagai orang yang dikasihi. Dan perintahnya sederhana, cuma satu. Hari itu dibilang begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita kesulitan mengasihi orang, kalau kita kesulitan menunjukkan kasih kita, kalau kita kesulitan mengekspresikan kasih kita kepada sesama, itu menjadi indikator atau menjadi tanda-tanda yang kita bisa ngecek tuh. Aku lagi hidup di dalam kasih enggak ya? Aku sedang hidup sebagai orang yang dikasihi apa enggak ya? Kenapa? Karena kita Bapak Ibu Saudara, itu tuh didesain seperti ini. Apa yang masuk, apa yang kita rasakan, apa yang ada di dalam, itu yang tercerminkan, terpantulkan, kemudian termanifestasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada orang-orang yang sulit memuji atau menghargai orang lain. Wih bagus ya, keren loh karyamu. Seperti kalimat sederhana saja. Tapi coba kita perhatikan. Ada orang-orang yang bahkan untuk memuji saja susah. Kalau dicermati, orang itu jarang dipuji. Atau dia jarang menerima pujian. Sehingga dalam kamus kehidupannya, memuji itu suatu hal yang asing. Kalau orang terbiasa disakiti, dilukai, dia susah positive thinking kepada orang lain. Bisanya negative thinking, overthinking, gitu. Kenapa? Karena dia seringnya menerima suatu hal yang melukai, menerima suatu hal yang gak enak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Allah minta kita hidup sebagai orang yang dikasihi, perintahnya jelas. Kasihi sesama dengan yang lain. Karena apa? Karena kasih Yesus itu cukup dalam hidup kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Yesus, itu gak pernah kekurangan kasih. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kasih Yesus yang kekal, kita orang-orang yang gak pernah haus dengan kasih. Karena kasih Allah itu cukup bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Dan kasih yang terbesar itu telah dikerjakan dan diberikan bagi kita semua. Lalu apa alasannya kalau kita bilang saya kurang dikasihi? Atau kita merasa kok tidak ada kasih di dunia ini? Dunia boleh berantakan dengan seluruh kondisinya Bapak Ibu. Dunia boleh terjadi apapun. Tetapi kalau kita punya hati yang teduh di bawah naungan kasih Kristus yang kekal,
Kita nggak akan menjadi orang yang merasa teriritasi dengan segala hal. Karena hati kita aman. Kita punya keamanan yang teduh di dalam hidup ini. Karena kita rasa kasih itu nyata dalam hidup kita. Kalau kita bisa merasakan kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita selalu. Maka seharusnya kita gak punya alasan untuk kita menganggap diri kita ini kasihan, nelongso kayak gitu. Ada orang-orang yang lebih mudah mengasihani dirinya sendiri. Bukan mengasihi ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi mengasihani. Jadi perspektifnya itu kalau ngelihat dirinya itu, aduh kok aku tuh paling kasihan gitu. Kenapa? Iya, udah begini lagi. Aduh kok hidupku ini susah banget. Iya, kenapa? Iya, ngalamin ini lagi gitu. Seolah-olah semua kesusahan dan semua kekasihan itu jatuh dalam diri kita. Padahal apakah seperti itu hidup ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melihat segala sesuatunya dari bagaimana Allah melihat, maka kita bisa melihat kasih Allah dalam setiap periode waktu kita. Karena Allah mengajarkan apa? Dia mendatangkan segala sesuatu itu kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia. Dia gak pernah rancangkan sesuatu yang buruk. Dia merancangkan, Dia memberikan, Dia mengerjakan semuanya itu adalah kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang terpanggil, yang bersekutu di dalam namanya, yang mempercayai dan mengasihi Dia sebagai Allah dan Juru Selamatnya yang hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seharusnya di dalam Yesus kita nggak pernah jadi orang yang kekurangan kasih. Karena Yohanes 15 ayat 13 kemudian melanjutkannya dengan seperti apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Gak ada kasih yang lebih besar dari kasih itu. Dan kasih yang terbesar itu, itulah kasih yang sudah lunas dikerjakan untuk kita. Amin. Adanya sakramen perjamuan kudus itu membuktikan bahwa kasih yang terbesar itu sudah selesai dikerjakan. Lunas dibayar untuk kita.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kasih yang terbesar yang pernah ada, itulah yang Yesus kerjakan dan tunjukkan untuk kita. Kalau kita suka makan nasi goreng Bapak Ibu Saudara, lalu kita dapat nasi goreng yang paling enak sedunia, maka seharusnya kita nggak lagi nyari-nyari tes nasi goreng itu kayak mana ya yang pas ya. Karena kita sudah pernah mengecap yang paling enak sedunia. Pakemnya tuh sudah ada. Oh ini loh nasi goreng yang paling enak. Maka Bapak Ibu Saudara, sama. Seharusnya kita sudah nggak mencari-cari lagi kasih itu seperti apa ya. Hidup dikasihi itu seperti apa ya. Kita seharusnya tidak menjadi tong kosong yang menanti-nantikan kasih. Hati kita seharusnya tidak menjadi tempat yang kekurangan kasih. Karena apa? Karena kasih yang terbesar yang pernah ada, yaitu kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih yang telah dikerjakan untuk kita semua. Itu telah Dia kerjakan, Dia berikan kepada kita. Bahkan mungkin waktu kasih itu mengalir, hari itu mungkin kita belum bisa percaya, oh Yesus, tapi kasih itulah yang kemudian membawa kita bisa melihat dan percaya. Kasih itulah yang kemudian mencelikkan hati kita. Kasih itulah yang kemudian mengubahkan hidup kita. Kasih itulah yang kemudian mengerjakan pembaruan demi pembaruan dalam hidup kita. Kamu gak disebut hamba lagi, karena hamba gak tahu tuannya bikin apa, tapi kamu sahabat. Kasih itu mengubahkan kita Bapak Ibu Saudara. Kasih itu mengangkat hidup kita. Kasih itu memulihkan kita. Kasih itu membawa kita lebih dekat, lebih karib dengan Allah kita yang hidup. Karena di balik kematian, di balik penyerahan nyawa bagi sahabat-sahabat itu, di situ ada kandungan kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar itulah yang menjadikan kita sahabat-sahabat Kristus. Kasih yang terbesar itulah yang membawa kita saat ini berani berseru, ya Aba, ya Bapa. Kasih yang terbesar itulah yang kemudian membawa kita untuk berani mengangkat cawan ini dan berkata, kami minum dengan percaya, kami makan dengan percaya. Kasih yang terbesar itulah yang kemudian memanggil kita untuk kita menghasilkan buah-buah kasih, di mana buah-buah itu bukanlah buah yang sementara, tetapi dikatakan buah itu tetap buah yang enggak bisa binasa. Karena buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupan orang yang dikasihi adalah buah-buah dengan kualitas kasih ilahi. Buah yang bukan sementara di bumi, tetapi buah yang sampai kekekalan nanti. Hasil itu bisa kita lihat. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Buah dari iman kita. Buah dari kasih kita kepada Allah dan sesama. Buah dari perjuangan kesetiaan kita di dalam Yesus. Buah dari ketekunan kita hidup di dalam kasih. Kasihilah seorang yang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Panggilan itu ada untuk kita semua. Karena kita telah dikasihi Yesus.
Kalau engkau merasa bahwa kasih Yesus itu telah menerangi kehidupanmu, kalau engkau merasa bahwa kasih Yesus itu telah mengubahkan kehidupanmu, kalau engkau merasa bahwa kasih yang terbesar itu telah mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, maka panggilan ini berlaku untuk hidupmu saat ini. Pergilah, hasilkanlah buah-buah kasih dan kualitas buah yang tidak akan lekang oleh kesementaraan di bumi. Kualitas buah yang tetap, buah-buah kekekalan, buah-buah iman, buah-buah kasih di dalam Kristus, buah-buah pengabdian iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Kasih yang gak pernah kenal syarat, kasih yang bahkan mengasihi ketika dilukai, kasih yang bahkan mengasihi orang yang dikatakan waktu itu kita masih seteru Allah, tapi Dia mengerjakan penebusan itu. Kasih yang gak pandang bulu, kasih yang gak pernah nanya, kamu lahir di mana? Umur berapa? Punya pengalaman apa? Kasih itu gak pernah bertanya seperti itu untuk kita. Karena kasih itu tersedia tanpa syarat untuk siapapun yang memiliki hati yang terbuka akan kasih itu. Kasih Yesus cukup bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita gak memiliki alasan untuk kita tidak hidup sebagai orang yang dikasihi. Kalau kita berjuang dalam praktek mengasihi, jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjuang dalam praktek mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita, kalau kita berjuang dalam praktek mengasihi orang yang nyebelin, kalau kita berjuang dalam praktek mengasihi siapapun, mengasihi sesama, jangan pernah menyerah dengan kasih. Karena menyerah bukan solusinya. Solusinya adalah minta kasih yang abadi itu sekali lagi mengalir, memenuhi hati kita. Karena apa yang kita terima, yang penuh dalam hidup kita, itulah yang terpancar keluar. Itu sebabnya di Amsal dibilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan kasih Allah, yang terpancar adalah kasih Allah. Kalau hati kita penuh dengan kasih yang abadi, kasih yang kekal itu, kasih yang tanpa syarat itu, mungkin kita berjuang karena kita masih manusia, tapi kasih itu akan terus terpancar dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan izinkan kondisi dunia yang chaos ini mengiritasi hidup kita. Jangan izinkan kondisi lingkungan yang mungkin di sana sini tidak seperti yang kita harapkan, kemudian membubarkan kasih yang kekal itu dalam hati kita. Tetaplah memiliki ketersediaan, sensitivitas hati untuk selalu merasakan kasih Allah. Sehingga kita bisa hidup sebagai orang-orang yang dikasihi. Alami kuasa salib Kristus, yaitu kasih yang bersedia memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan pergilah menghasilkan buah-buah kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mensyukuri kasih-Nya yang kekal dalam hidup kita. Kita mau mensyukuri bahwa ada kasih yang terbesar. Kasih yang rela berkorban, bahkan sampai memberikan nyawanya
memberikan yang terbaik dalam pengabdian hidupnya. Hanya untuk membebaskan kita dari dosa. Hanya untuk membebaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat hidup kita. Hanya untuk memerdekakan kita dari setiap hal-hal yang merintangi hubungan kita dengan Allah. Mari kita datang dengan menghampiri tahta kasih karunia Allah dan merasakan kasih itu. Sehingga kita bisa katakan dengan hati kita, kami benar mengagumi kasih-Mu Tuhan. Karena belum pernah ada kasih di dunia ini seperti kasih yang Engkau berikan kepada kami. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima kehidupan kami apa adanya, selain daripada kasih Yesus yang telah mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Biarkan kasih-Mu itu mengalir dalam hati kami pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Memampukan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang hidup sebagaimana layaknya orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Belum pernah kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Dan tidak akan pernah ada kualitas kasih yang sama seperti kasih yang telah Yesus kerjakan bagi kita. Kasih seperti ini, kasih yang begitu murni, kasih yang bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sambil menaikkan pujian ini kembali, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian boleh berdiri sambil mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Bukti kasih terbesar yang telah dikerjakan bagi kita semua. Bukti kasih terbesar yang kualitasnya tidak pernah ada yang menandingi. Kasih yang murni, kasih yang tanpa syarat, kasih yang telah dicurahkan bagi kita semua. Amin Tuhan.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus yang telah diserahkan menjadi tebusan bagi kita semua. Karena di dalam tubuh yang tercabik-cabik ini, disitulah tertuang kasih yang terbesar. Disitulah tertuang kasih yang tanpa syarat. Disitulah tertuang kasih yang telah mengubahkan kehidupan kita. Sejenak mari kita bersyukur untuk kasih terbesar ini dalam hidup kita. Mari naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk kasih Yesus. Bersyukur untuk tubuh yang diserahkan bagi kita. Bersyukur untuk tubuh yang dihancurkan, untuk kita boleh memperoleh keutuhan di dalam Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini Tuhan, ketika kami mengingat kasih dan kebaikan-Mu, ketika kami mengingat bahwa Engkau telah mengasihi kami, di tangan kami memegang roti yang di dalamnya kami percaya bahwa ada kuasa salib Kristus, yang di dalamnya kami percaya bahwa ini melambangkan tubuh-Mu sendiri, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang menyerahkan nyawanya bagi kami, yang menyerahkan tubuhnya bagi kami untuk pengampunan dosa kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mati, kami boleh memperoleh kebangkitan. Karena Engkau Tuhan rela turun ke dunia, kami boleh dipersatukan kembali dengan Allah yang menciptakan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena ketika dunia tidak menunjukkan kasih, kami boleh menemukan kasih yang abadi itu di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan, ketika kami sesaat lagi akan memakan hosti ini, dari dalam hati kami boleh mengalir ucapan syukur yang terdalam, yang menghargai kasih yang terbesar, yang menghargai pengorbanan yang terbesar yang telah dikerjakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati unsur ini. Engkau memberkati unsur roti, Engkau memberkati unsur anggur. Engkau menjadikan ini pengalaman yang hidup dalam kerohanian kami. Engkau menjadikan sakramen ini sebagai suatu hal yang membangkitkan kembali iman kami di dalam Engkau. Engkau menjadikan Tuhan roti dan anggur ini mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, sehingga di dalamnya Tuhan kuasa Kalvari boleh kembali kami rasakan mengalir, memperbaharui hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini di tangan kanan kita.
tinggi sebagai tanda bahwa kita menghormati, menghargai apa yang Yesus telah kerjakan bagi hidup kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari rasakan kasih-Nya yang mengalir dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari rasakan kehangatan kasih Yesus yang mendekap kehidupanmu pagi hari ini. Kasih yang menguatkan kakimu untuk melangkah kembali. Kasih yang membentangkan jalan pengharapan dalam hidupmu. Kasih yang membangkitkan engkau. Kasih yang menguatkan engkau. Kasih yang mengampuni hidupmu. Kasih yang memerdekakan. Kasih yang menyembuhkan engkau. Mengerjakan, boleh terus menghasilkan, boleh terus menggerakkan hal-hal yang baik, suatu hal yang mendatangkan kehidupan dalam setiap hidup kami. Kiranya kasih-Mu itu Tuhan boleh dimateraikan dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi, menjadikan kami orang-orang yang dapat hidup sebagai orang yang dikasihi, dapat mengampuni, dapat menerima kesalahan orang lain, dapat mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami mau tinggal di dalam kasih itu, dan kami mau hidup sebagai orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Hanya Kau yang layak
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.